Hai Healthizen, balik lagi sama kita di Cuit, Curhat with Jennifer. Dengan saya Feby dan dengan saya Jennifer. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang being eating. Nah, penasaran? Yuk kita langsung aja. Oke, yang pertama nih Kak, sebelumnya being eating itu apa sih Kak? Binge eating itu gangguan makan di mana seseorang makan itu berlebihan, dia tidak bisa mengontrol porsi makannya. Jadi walaupun dia udah kenyang pun ya tetap aja dia makan. Kayak gitu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya berpengaruh pada fisiknya dia, bahkan berpengaruh pada psikologisnya juga. Kayak gitu. Kalau ciri-cirinya itu kayak gimana sih Kak? Ciri-cirinya ya, pertama dia makan tidak bisa dikontrol. Kedua, suka sembunyiin makanan, jadi dimanapun spot ada disembunyiin. Ketiga, nggak percaya diri, jadi mulai nggak percaya diri karena ketika kita mengonsumsi kalori yang berlebihan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, otomatis membuat tubuh kita dan berat badan kita lebih bertambah, dan ini membuat dia menjadi tidak percaya diri. Kemudian habis makan bukannya lega, tapi habis makan malah ngerasa bersalah gitu, berkaca, aduh kok gini. Berusaha sih untuk tidak mau mengulangi besok, tapi diulangi, tetap diulangi. Terus kemudian setiap kali dia merasakan emosi yang negatif, dia larinya tuh ke makan. Jadi cara pelampiasan dia itu ya ke makan. Aduh, salah satu ciri-ciri dari binge eating. Jadi kalau memang ada gejala-gejala seperti itu, lebih baik langsung segera konsultasikan ke tenaga profesional, karena takutnya akan membahayakan buat dianya maupun secara mental maupun secara fisik gitu. Kalau misalnya nih Kak, kita nafsu makannya jadi tiba-tiba nggak kekontrol gitu, tapi cuma sesekali, entah itu lagi haid atau misalnya kita pas lagi kayak panik gitu, terus kita kayak lampiasinnya ke makanan, itu bisa disebut binge eating juga? Nggak bisa. Itu bukan binge eating, itu beda lagi. Mungkin itu pengaruh hormon. Binge eating itu dia lebih ke arah melampiaskan emosi negatifnya itu dengan cara makan. Jadi kalau memang karena pengaruh hormon tubuh, misalnya kayak sebelum mens atau sesudah mens, sekarang yang kita suka makan kan? Iya. Nah itu bukan termasuk binge eating. Itu bukan termasuk. Iya. Dan kita harus lihatin juga durasinya. Jadi durasinya udah sebulan kayak gitu atau baru sehari 2 hari, kita lihatin patternnya seperti apa. Kalau udah lama, lebih baik langsung segera konsultasikan. Seperti itu. Kalau misalnya nih Kak, kita ngantuk, terus lampiasinnya tuh kayak kemakan gitu loh, kayak udah biar nggak ngantuk makan deh. Nah itu termasuk binge eating juga nggak Kak? Itu maksudnya distraksi sebenarnya. Karena gak ada kegiatan, kayak udah kok daripada gue ngapa-ngapain, sudah gue makan aja deh. Oh gitu, berarti itu jadi belum bisa dikatakan sebagai binge eating. Karena kalau ngantuk tuh kan lebih ke arah bukan emosi ya. Oh bukan emosi. Ya, ngantuk tuh kan bukan emosi, tapi memang respon dari tubuh kita. Kayak gitu. Apalagi? Pertanyaan selanjutnya nih Kak, siapa aja sih yang sering ngalamin ini? Laki-laki sama perempuan tuh biasanya ada yang lebih dominan gitu nggak sih Kak? Tidak ada, sama-sama. Laki-laki mau untuk khusus binge eating ya. Khusus binge eating itu laki-laki dan perempuan sama-sama porsinya. Dan bahkan anak-anak juga ada. Jadi ini bisa dialami oleh siapa saja. Tergantung bagaimana cara kita menyalurkan emosi negatifnya kita. Kan ada orang menyalurkan emosi negatif dengan mungkin memukul barang dan segala macam. Nah, ada beberapa tipikal orang yang menyalurkan emosi negatifnya dengan makan. Dan ini cukup banyak ditemui. Gitu. Kalau itu Kak? Enggak sih. Tapi kalau kayak di anak-anak itu biasanya di usia berapa tuh Kak bisa mengalami itu biasanya? Ya usia SD itu sudah bisa sih. Sudah bisa mengalami. Soalnya baru dengar juga ya, kirain kalau yang doyan makan tuh ya masih kayak seumuran kita gini. Beda loh doyan makan sama binge eating. Oh beda ya? Beda. Oh. Doyan makan tuh kan karena memang kita menyukai makanan dan kita menikmati itu makanan. Kayak oke, ini enak banget rasanya, gurih gini gitu dan segala macam. Kita mendalami tekstur dari makanannya itu seperti apa. Sedangkan binge eating tuh enggak deh, pokoknya ini makan aja. Enak gak enak ya, pokoknya yang penting aku ngunyah gitu, yang penting aku memasukkan sesuatu ke dalam tubuh aku, yang penting aku udah gak ngerasain marah lagi, yang penting aku udah gak ngerasain sedih lagi, gak ngerasain stres lagi gitu. Oh jadi dia itu gak menikmati makanan itu Kak? Tergantung makanan, kalau memang enak ya sekalian menikmati.
dong, bener kan? Balik lagi. Cuman memang kebanyakan itu hanya sebagai pelampiasan supaya dia nggak stres. Daripada aku pikirin masalah aku, lebih baik udahlah makan aja. Ujung-ujungnya jadi kebiasaan. Bingung eating ini menjadi sebuah kebiasaan. Oke, nah kalau di sini tuh kakak sebagai psikolog seberapa sering sih kak kakak nemuin yang mempunyai masalah bingung eating? Pernah menemuin tapi kebetulan tidak sesering itu. Jadi memang ada beberapa orang yang datang ke saya dalam kondisi memang makan yang sangat berlebihan. Kayak gitu sih. Ada sih orang seperti itu. Ada aja pasti ya kak? Ada. Nah terus kak, si binge eating ini tuh disebabin oleh anoreksia nggak sih kak? Atau ada penyebab lain? Ada pengaruh. Jadi aku pernah menghandle satu klien juga di mana dulunya dia anoreksia dulu. Ya, ketika dia sudah mulai lelah dengan kondisi seperti itu, akhirnya dia makan. Tapi makannya jangan kontrol. Karena dulunya dia kekang dirinya makan terus kan. Lama-lama ketika dia udah makan, dia udah menikmati makanannya tapi out of control. Jadi semua apa-apa dia lampiaskan dengan cara makan. Ujung-ujungnya ke binge eating. Kayak gitu. Jadi bisa berpengaruh walaupun tidak semua kasus seperti itu. Ada yang memang binge eating aja, ada yang memang anoreksia aja, ada yang memang bulimia aja. Nah, kalau misalkan yang kombo-kombo gitu biasanya ada perubahan-perubahannya yang terjadi. Ada proses-prosesnya juga. Kayak gitu sih. Kalau dampaknya itu sendiri gimana tuh kak? Maksudnya dampak ke sisi fisik kitanya, terus ke psikologinya tuh gimana sih kak? Kalau untuk binge eating tentu dampaknya tuh ke obesitas. Karena kan kita mengonsumsi kalori di mana tubuh kita misalkan butuhnya contohnya 500 kalori contoh, 500 kalori. Tapi dia konsumsi 1500 kalori. Tentu secara berat badan akan naik. Jadi akan berpengaruh ke fisik obesitas, di mana obesitas akan berdampak kemana-mana, ke jantung, terus jadi lebih cepat lelah, lebih susah fokus dan segala macam, lebih cepat capek. Itu kan pengaruh ke fisik. Tapi kalau ke psikologis juga ada pengaruhnya. Pengaruhnya apa? Jadi nggak percaya diri, jadi depresi, jadi sulit mengontrol diri, emosinya juga jadi nggak stabil karena mengeluarkan emosi negatifnya dengan cara yang salah. Jadi merasa bahwa nggak ada value lagi, kayak gitu. Ujung-ujungnya akan membuat dia makin lama jadi ngedown sendiri. Tapi kalau misalnya dampak itu kan katanya bisa depresi ya kak? Dia tuh depresinya tuh kenapa? Bukannya dia udah ngelampiasin dengan makanan kak? Itu dia depresinya tuh kenapa biasa? Depresi itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Jadi binge eating bisa merupakan salah satu aspek yang membuat dia menjadi depresi. Karena gini, ketika kita tidak seimbang antara psikologisnya kita dan fisiknya kita nggak seimbang nih, pikiran dan tubuh nggak seimbang, otomatis membuat kita jadi nggak stabil. Nah, ketika kita nggak stabil, akan berpengaruhi ke aspek-aspek lain. Contohnya ke aspek pekerjaan, hubungan asmara, hubungan dengan keluarga, mengucilkan diri, dan segala macamnya. Dan kualitas hidup kita juga jadi nggak baik. Nah, itu yang membuat bisa mengacu ke arah depresi. Oke, pertanyaan selanjutnya, binge eating ini bisa disembuhkan nggak kak? Bisa. Binge eating bisa disembuhkan. Maka dari itu, jika ada gejala-gejala yang tadi aku sebutin dan banyak poin-poin yang masuk ke sana, segera konsultasikan ke tenaga profesional, baik itu psikiater, psikolog, bahkan kalau yang berhubungan dengan eating ini, pergilah ke dokter gizi. Kayak gitu, karena bagaimanapun kita sudah harus mulai menjaga pola makannya kita. Di sini ini binge eating ini muncul karena pikiran sebenarnya. Jadi bukan karena tubuh, tapi karena pikiran kita. Pikiran kita kan melampiaskan emosi negatif dengan cara makan. Nah, saatnya untuk ubah itu. Bukan dengan cara makan, tapi dengan cara sesuatu yang lebih positif. Udah harus mulai menanamkan value-value dalam dirinya kita. Itu juga akan bisa membantu. Jadi segera konsultasikan dan dibarengi dengan ke dokter gizi atau ahli gizi. Karena kita kan butuh tahu juga sebenarnya tubuh kita butuh berapa kalori sih, makanan apa saja sih yang lebih baik kita konsumsi dan lebih baik tidak konsumsi. Terus kemudian diet apa sih yang sehat untuk kondisi badan yang mungkin sudah mencapai obesitas. Jadi biar berbarengan. Nah, dengan begitu kualitas diri kita juga akan meningkat. Gitu. Nah, tapi nih kak, tadi kan kakak bilang kalau misalnya mengalami gejala itu harus dikonsultasikan.
Nah tapi sebenarnya orang-orang kayak mereka tuh merasa nggak sih Kak kalau sebenarnya tuh ada yang salah di diri mereka itu? Merasa atau tidak tuh semua tergantung dirinya. Jadi memang mungkin ada beberapa orang yang memang merasa dari dirinya, aduh udah saatnya gue berubah nih, nggak boleh gini-gini lagi, gue udah merasa wah ini udah nggak bener nih, saatnya aku harus mencari tenaga profesional. Tapi ada beberapa orang memang nggak sadar dan terus melakukan kebiasaan itu sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang kayak oh gue udah biasa kok kayak gini. Tapi padahal itu tidak sehat. Dan ada juga yang dari orang lain kasih tahu, udah deh kayaknya lu nggak boleh gini terus deh, nggak sehat. Jadi tergantung dia tipe yang mana, kan balik lagi ke pribadi masing-masing. Kadang ada yang tahu, kadang ada yang enggak, karena udah kebiasaan. Tapi kalau misalnya yang pernah ke kakak itu dia karena sadar sendiri atau emang karena lingkungan yang menyadari? Sadar sendiri. Sadar sendiri. Karena kita kan lebih memahami diri kita ya sebenarnya. Karena bagaimanapun juga kita bersama dengan diri kita 24 jam full. Otomatis kita merasakan kalau misalnya ada perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, baik itu secara psikologis maupun secara fisik. Tapi mau ngeyel apa enggak aja. Karena kebanyakan orang kan kayak enggak kok gue nggak gini, denial gitu jadinya. Enggak kok ini baik-baik aja, normal-normal aja. Kebanyakan orang denial. Padahal ya dia tahu sebenarnya, dia tahu kalau ini udah nggak benar. Gitu. Oke. Yang terakhir nih Kak. Apa? Ada nggak sih Kak motivasi buat yang mengalami binge eating? Buat yang sedang mengalami binge eating ini, sebenarnya saat ini kalau kalian sudah menyadari itu hal yang sangat bagus sekali. Bagaimanapun juga ya butuh dari dalam diri untuk berubah, karena akan sangat percuma menjalani berbagai proses tapi dirinya sendiri nggak mau berubah. Maka dari itu, ketika kalian merasakan ada gejala-gejala binge eating, segera konsultasikan ke tenaga profesional. Dan ingat, ketika kita merasakan emosi, namanya manusia pasti merasakan emosi, baik itu positif maupun negatif. Ketika merasakan emosi negatif, jangan salurkan dengan cara yang salah. Makan itu bukanlah sebuah cara yang tepat. Makan itu ketika memang tubuh meminta, bukan karena menyalurkan atau melampiaskan emosi kalian dengan cara itu. Karena kalian tahu sendiri itu tidak baik, baik untuk fisik maupun psikologisnya kita. Jadi saatnya berubah, ambil action dari sekarang. Seperti itu. Cukup? Cukup. Ambil take action. Nah, Healthyzen, tadi kita udah bahas kan secara lengkap nih sama Kak Jennifer kalau binge eating itu apa sih. Nah, Healthyzen, jadi binge eating itu ketika kita itu makan nggak kekontrol, tapi itu karena untuk meluapkan emosi kita. Nah, ini tuh bahaya banget loh Healthyzen. Nah, jadi buat kalian yang ngerasa kalau misalnya ini itu kalian alami, dari ciri-cirinya kalian alami, nah kalian harus langsung datang ke tenaga profesional tentunya. Nah, buat kalian yang mau tahu juga nih tips-tips diet sehat kalau kalian udah terlanjur mengalami dampak dari binge eating ini yang seperti disebutkan tadi, seperti obesitas. Nah, kalian bisa banget cek Instagram kita buat tahu tips-tips dietnya yang tentunya sehat. Jadi buat kalian yang mau tahu tips diet sehat bisa langsung cek di Instagram, Facebook, dan YouTube Seni Sehat. Nah, demikian video kita kali ini. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat buat kalian semua. Nah, jangan lupa buat tonton video Seni Sehat lainnya di channel Seni Sehat. Jangan lupa juga buat like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan jika kalian memiliki ide-ide yang menarik, kalian langsung bisa komentar di bawah ya. Dengan saya Feby, dengan saya Jennifer, Seni Sehat, seni kelola tubuh, jiwa, dan makanan. See you on the next video, bye!